Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-33. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Bekel menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Ada apa di belakang hutan Jatimalang?" Dengan singkat Manggada menceritakan apa yang terjadi di hutan Jatimalang hingga seorang gadis yang hampir menjadi korban dapat diselamatkan. Wajah Ki Bekel menjadi tegang. Katanya, "Apakah mungkin gadis yang hilang itu juga telah dibawa ke hutan Jatimalang?" "Sepengetahuan kami, orang-orang sesat di Jatimalang itu telah tidak berarti lagi. Tetapi pemimpinnya memang masih belum tertangkap," berkata Manggada. "Apakah pemimpinnya itu bergerak sendiri meskipun anak buahnya sudah tidak ada lagi?" desis Ki Bekel. "Aku kira tidak, karena jika sekali korban itu lewat saat bulan purnama, maka segalanya harus diulangi lagi," jawab Manggada meskipun ia mulai menjadi ragu-ragu. "Bagaimana jika pemimpin dari kelompok beraliran sesat itu mulai lagi dari gadis yang pertama?" berkata Ki Bekel. Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah Ki Bekel sudah minta keterangan dari orang-orang yang agaknya terkait dengan hilangnya gadis itu? Orang tuanya, kawan-kawannya, atau orang lain yang selalu berhubungan dengan gadis itu?" "Secara mendalam belum," jawab Ki Bekel. "Apakah Ki Bekel berkenan untuk membawa kami menemui orang tua gadis itu?" bertanya Manggada pula. Ki Bekel itu termangu-mangu sejenak. Beberapa orang bebahu pun nampak ragu-ragu. Namun akhirnya Ki Bekel itu berkata, "Marilah, kita akan menemui orang tua gadis yang hilang itu." Sejenak kemudian, bersama Ki Bekel dan dua orang bebahu kedua orang anak muda itu telah pergi ke rumah orang tua gadis yang hilang itu. Suasana rumah itu rasa-rasanya seperti sedang berkabung karena kematian. Beberapa orang duduk dengan wajah yang buram. Sementara ibu dari gadis yang hilang itu masih saja menangis. Suaminya yang mempersilahkan Ki Bekel masuk. Setiap kata yang setelah Ki Bekel memperkenalkan kedua orang pengembara itu, serta sedikit pengalamannya, maka ia pun bertanya kepada kedua orang tua gadis itu, "Apakah ada seseorang yang kalian curigai? Atau mungkin sebuah dugaan?" "Tidak, Ki Bekel," jawab ayahnya dengan suara sendat. "Tetapi..." Istrinya masih terisak, namun suaminya segera memotongnya. "Sudahlah, kau jangan membuat persoalan ini semakin rumit. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Ki Saudagar Resokanti malam ini akan datang kemari," berkata istrinya di sela isaknya yang tidak berkeputusan. "Apa hubunganmu dengan Ki Saudagar Resokanti?" bertanya Ki Bekel dengan dahi berkerut. "Anak gadisku yang hilang itu sudah terlanjur dipertunangkan dengan anak laki-laki Ki Saudagar,"
ia tentu akan menjadi sangat marah jika anakku itu tidak dapat diketemukan. Kenapa ia menjadi marah? Seharusnya ia menjadi berprihatin seperti kalian. Seandainya ia kehilangan calon menantunya, bukankah kalian justru kehilangan anak kalian? Sahut Ki Bekel. Seharusnya demikian, Ki Bekel. Desis ibu gadis yang hilang itu. Namun katanya kemudian, tetapi ia mencurigai kami, seolah-olah kami telah menyembunyikannya. Tetapi masih belum tentu, Ki Bekel. Sahut suaminya. Kami belum bertemu dengan Ki Sodagar Resokanti. Yang kami dengar baru dugaan orang yang datang atas suruhannya menanyakan kebenaran berita bahwa anakku telah hilang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, aku akan menunggunya di sini. Aku ingin menjadi saksi pembicaraan kalian. Kedua orang anak muda ini akan dapat memberikan beberapa keterangan agar kalian tidak dituduh menyembunyikan anak gadismu sendiri. Tetapi apakah dengan demikian Ki Sodagar Resokanti tidak akan semakin marah kepada kami? Bertanya ayah gadis yang hilang itu. Ia tahu siapa aku. Jawab Ki Bekel. Kedua orang tua gadis yang hilang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ibu gadis itu berkata, tidak, gadisku tidak akan dibawa ke hutan Jatimalang. Kami tidak mengatakan demikian, Nyi. Sahut Ki Bekel. Yang dibawa ke hutan Jatimalang itu bukan anakmu. Tetapi bagaimana dengan anakku? Tangisnya. Kami akan membantu mencarinya, Nyi. Desis Manggada hampir di luar sadarnya. Namun sebelum tangis perempuan itu mereda, terdengar suara beberapa orang mendekat. Ternyata orang itu adalah Ki Sodagar Resokanti dan 3 orang pengiringnya. Laki-laki yang berwajah garang dan bertubuh tinggi dan besar. Kedua orang tua gadis itu memang menjadi ketakutan ketika Ki Sodagar itu masuk dan melihat Ki Bekel ada di situ. Maka ia pun segera bertanya, "Hei, untuk apa Ki Bekel ada di sini?" "Aku ingin menjadi saksi atas persoalan yang sedang kalian hadapi. Aku juga membawa 2 orang anak muda yang mempunyai pengalaman yang menarik tentang hutan Jatimalang yang sering menelan gadis-gadis." "Apa hubungannya antara gadis yang hilang itu dengan kedua orang anak muda yang tidak aku kenal itu?" Bertanya Ki Sodagar Resokanti dengan kerut di kening. "Silahkan duduk. Aku ingin bercerita serba sedikit," berkata Ki Bekel. Meskipun wajahnya nampak menekang, namun Ki Sodagar itu pun duduk di amben yang besar di ruang dalam rumah yang tidak begitu besar. Ki Bekel pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang hutan Jatimalang sebagaimana diceritakan oleh Manggada dan Laksono. "Omong kosong!" Ki Sodagar itu hampir berteriak. "Ternyata di rumah ini telah berkumpul sekelompok orang yang ingin menipuku. Tetapi aku bukan orang dungu. Jadi kau tuduh aku juga menipu?" bertanya Ki Bekel. "Yah, aku tahu Ki Bekel merasa iri karena sebenarnya gadis yang hilang itu akan Ki Bekel ambil sebagai menantu Ki Bekel sendiri," jawab Ki Sodagar Resokanti. "Kau jangan mengada-ada, Ki Sodagar. Aku datang untuk membantu memecahkan persoalan ini. Jika Ki Sodagar menuduh yang bukan-bukan, aku dapat saja mencuci tangan." Ki Bekel pun menggeram marah. Namun Ki Sodagar itu kemudian menjawab, "Aku tahu
Kedua orang tuanya memang licik. Mereka mau menerima mas kawin yang jumlahnya tidak sedikit. Aku telah memperbaiki rumah ini pula. Tetapi kemudian anaknya disuruhnya melarikan diri dengan seorang anak laki-laki. Karena anaknya tidak mau kawin dengan anakku. Janjinya bahwa segala sesuatu ada di tangannya. Ternyata sebuah tipuan saja. Kenapa kau menganggap bahwa kau telah tertipu? Bertanya Ki Bekal. Seseorang melihat sebuah pedati membawa seorang perempuan menjauhi padukuhan ini. Ketika orangku pulang berkuda dari satu urusan dagang, maka di perjalanan itu ia bertemu dengan sebuah pedati yang berisi 3 orang laki-laki dan seorang perempuan. Semula orangku itu tidak mengira bahwa perempuan yang ada di dalam pedati itu adalah bakal menantuku. Namun ketika ia tahu bahwa calon menantuku itu hilang, maka barulah ia mencoba mengingat-ingat tentang perempuan yang dibawa dalam pedati itu. Dibawa dalam pedati? Bertanya Manggada tiba-tiba. Untuk apa kau bertanya jika ikut menyiapkan pelariannya? Bentak Ki Sodakar. Tetapi aku masih ingin bertanya sekali lagi. Sela Manggada, dibawa ke arah mana? Ke arah Gunung Lawu, jawab Ki Sodakar. Tanpa sesadarnya ia pun berkata, tetapi Gunung Lawu itu masih jauh sekali, hanya arahnya saja. Wajah Manggada dan Laksono menjadi tegang. Sementara itu Ki Sodakar berkata, kalian tidak usah berpura-pura terkejut. Tiba-tiba Manggada berdesis, hutan Jatimalang terletak di kaki Gunung Lawu, Ki Bekal. Kita harus menyusul mereka. Nanti dulu anak muda, berkata Ki Bekal. Aku hargai sikap kalian. Kalian bersungguh-sungguh dan aku nilai kalian jujur. Tetapi sebelumnya aku akan bertanya kepada Ki Sodakar. Apakah Ki Sodakar mencurigai seseorang? Ya, jawab Ki Sodakar. Aku memang mencurigai seseorang. Seseorang yang akrab dengan anak gadis itu. Anakku tidak mempunyai kawan siapa-siapa. Anak gadisku jarang sekali keluar rumah, jawab ibu gadis yang hilang itu. Kau tidak usah berbohong, bentak Ki Sodakar. Aku mempunyai mata lebih dari 1000 pasang. Jika demikian siapa anak laki-lakiku? Bertanya Ki Bekal dengan nada tinggi. Persetan dengan anakmu. Yang aku curigai adalah anak Winduworo yang tinggal di sudut padukuhan itu. Dijualnya anak itu kepadaku, tetapi kemudian anak itu dijualnya pula kepada orang lain, kepada Winduworo. Berapa Winduworo membelinya sehingga anaknya diberikan kepada Winduworo, tidak kepadaku. Ki Bekal mengangguk-angguk, lalu katanya kepada Manggada dan Laksono, anak-anak muda, bukan aku tidak percaya kepada kalian tentang peristiwa di belakang hutan Jatimalang itu. Tetapi aku ingin mendengar keterangan Winduworo lebih dahulu. Apakah anaknya ada di rumah atau tidak? Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Manggada menjawab, baiklah Ki Bekal, aku kira itu adalah jalan yang terbaik. Kita sekarang pergi ke rumah Winduworo, berkata Ki Bekal. Aku ikut bersama kalian, berkata Ki Sodakar Resokanti. Aku tidak mau menjadi bahan permainan kalian. Ki Bekal tidak berkeberatan. Karena itu, maka bersama kedua bebahu yang mengiringinya, Manggada dan Laksono, kedua orang tua gadis yang hilang itu, serta Ki Sodakar dan pengiringnya itu, mereka telah pergi ke rumah Winduworo. Kehadiran sekelompok orang bersama Ki Bekal itu memang mengejutkan seisi rumah Ki Winduworo.
Bahkan Nyi Winduworo menjadi gemetar dan selalu berpegangan kepada suaminya. Sebelum Ki Bekel mengatakan sesuatu, Ki Sodagar Reso Kanti telah mendahuluinya. Membentak demikian pintu dibuka. "Di mana anakmu, heh? Apakah ia ada di rumah atau tidak?" "Biarlah aku yang berbicara," potong Ki Bekel kemudian. "Tetapi aku yang berkepentingan langsung," jawab Ki Sodagar Reso Kanti dengan wajah yang menjadi merah. "Aku Bekel di sini," bentak Ki Bekel. "Atau aku sama sekali tidak ikut campur. Tetapi setiap orang yang bertindak sendiri, maka ia akan berurusan dengan aku. Aku tidak peduli siapa saja." Telinga Ki Sodagar menjadi panas ketika orang pengiringnya pun telah bergeser mendekati Ki Sodagar. Namun Ki Sodagar masih harus berpikir ulang untuk berani menentang pimpinan padukuhan yang sedang marah itu. Karena itu, maka katanya, "Baiklah, terserah kepada Ki Bekel, tetapi aku minta keputusan yang paling adil." Dalam pada itu Ki Winduworo pun bertanya kepada Ki Bekel, "Apa yang telah terjadi, Ki Bekel? Nampaknya ada persoalan yang sangat penting." "Apakah kau mendengar bahwa ada seorang gadis yang hilang dari rumahnya?" bertanya Ki Bekel. "Iya, Ki Bekel. Seisi padukuhan ini mengetahuinya. Aku pun tahu bahwa anak-anak muda sibuk berjaga-jaga," jawab Ki Winduworo. "Nah, di mana anakmu sekarang? Apakah ia turut berjaga-jaga atau tidak?" bertanya Ki Bekel pula. Wajah Ki Winduworo menegang. Katanya, "Sejak kemarin, anakku pergi ke rumah pamannya. Ia tidak tahu bahwa ada gadis yang hilang. Ketika ia pergi, berita tentang gadis yang hilang itu belum didengarnya." "Nah, bukankah Ki Bekel yakin?" bertanya Ki Sodagar. "Yakin tentang apa?" bertanya Ki Winduworo. "Jangan berpura-pura. Aku tahu pasti hubungan anakmu dengan gadis yang hilang itu," geram Ki Sodagar Reso Kanti. "Pak," desis Nyi Winduworo yang ketakutan. "Tenanglah Nyi," desis Ki Winduworo. "Aku juga tidak tahu yang dimaksud. Tetapi segala sesuatunya tentu dapat dibicarakan dengan baik. Apalagi Ki Bekel ada di sini." Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Apakah kau tahu alasannya? Kenapa anakmu pergi?" "Tidak ada alasan apa-apa, Ki Bekel. Sudah lama ia tidak menengok pamannya. Tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk pergi melihat keadaan pamannya itu. Tidak ada alasan lain." "Ia tentu tidak akan mengaku, Ki Bekel," geram Ki Sodagar. Namun Manggada tiba-tiba memotong. "Ki Bekel, aku masih tetap mencemaskan gadis itu jika ia dibawa ke belakang hutan Jatimalang di kaki Gunung Lawu." Ki Bekel tertegun sejenak. Dengan nada berat ia berkata, "Bagaimana menurut pertimbanganmu? Apakah kita akan mencarinya ke hutan Jatimalang?" "Ki Bekel," berkata Manggada, "sebaiknya kita melihat anak Ki Winduworo di rumah pamannya. Jika gadis itu tidak ada di sana, maka kita memang harus mengirimkan sekelompok orang yang memiliki keberanian untuk pergi ke belakang hutan Jatimalang. Mula-mula kita harus menemui pertapa itu lebih dahulu." Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, kita ajak Ki Winduworo untuk menunjukkan rumah saudaranya yang sedang ditengok oleh anaknya itu." "Tetapi apa sebenarnya yang terjadi?" bertanya Ki Winduworo dengan wajah yang tegang.
Jangan berpura-pura, bentak Ki Sodagar Resokanti. Untuk apa aku berpura-pura? Jawab Ki Winduworo. Ki Winduworo, berkata Ki Bekel. Jelasnya Ki Sodagar Resokanti merasa bercuriga bahwa anak laki-lakimu itu telah melarikan gadis yang hilang itu. Anakku. Ki Winduworo memang terkejut, apalagi istrinya yang ketakutan. Kau tidak usah berpura-pura terkejut, bentak Ki Sodagar. Sejak tadi kau selalu menuduh aku berpura-pura, Ki Sodagar. Buat apa kau ikut campur? Lihat, orang tuanya tidak segarang kau. Mereka tentu juga merasa gelisah lebih dari siapapun. Tetapi kenapa justru kau menjadi seperti cacing kepanasan? Tunjukkan di mana anakmu menyembunyikan gadis itu, teriak Ki Sodagar. Kita tidak usah berteriak-teriak di sini, berkata Ki Bekel. Lalu katanya, tolong Ki Winduworo, antar kami ke rumah pamannya. Sekarang? Bertanya Ki Winduworo. Iya, sekarang, jawab Ki Bekel. Tetapi rumahnya cukup jauh, jawab Ki Winduworo. Kita akan menyiapkan kuda, jawab Ki Bekel. Kita kumpulkan kuda yang ada di padukuhan ini. Kita akan meminjamnya dan mempergunakannya. Tentu saja tidak semua orang akan ikut. Aku dan 3 orangku akan mempergunakan kudaku sendiri, berkata Ki Sodagar. Kita akan segera bersiap, berkata Ki Bekel. Demikianlah, para bebahu itu pun telah mengumpulkan beberapa ekor kuda untuk dipinjam. Ki Bekel hanya mempunyai 2 ekor kuda, sedangkan para bebahu itu masing-masing hanya mempunyai seekor. Ayah gadis yang hilang itu tidak mempunyai seekor pun. Demikian pula bagi Manggada dan Laksono. Sementara Ki Winduworo juga mempergunakan kudanya sendiri. Ibu gadis yang hilang itu telah ditinggalkan di rumah Nyi Winduworo yang ketakutan. Sementara ibu gadis itu masih saja selalu menangis jika ia teringat anaknya yang hilang. Jadi jelasnya anakku telah dituduh menyembunyikan gadismu, Adi. Desis Nyi Winduworo sepeninggal Ki Bekel dari rumahnya. Aku juga tidak tahu apa-apa, Mbok Ayu, jawab ibu gadis yang hilang itu. Ki Sodagar itulah yang menyangka demikian. Kenapa justru Ki Sodagar yang kebingungan lebih dari orang tuanya sendiri? Bertanya Nyi Winduworo. Anakku akan diambil menantu olehnya. Anak laki-lakinya sangat mencintai gadisku itu. Bahkan mas kawin telah kami terima. Tetapi tiba-tiba anakku hilang. Dan Ki Sodagar mengira bahwa anak laki-laki Mbok Ayu yang telah menyembunyikannya. Karena menurut penglihatannya, anak gadisku itu akrab sekali dengan anak laki-lakimu, Mbok Ayu. Jawab ibu gadis yang hilang itu. Nyi Winduworo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sungguh tidak mengerti kenapa tuduhan itu jatuh pada anakku. Dalam pada itu sekelompok orang berkuda telah meninggalkan padukuhan dan berpacu menuju ke sebuah padukuhan yang memang agak jauh, yang ternyata memang di arah Gunung Lawu. Tetapi ternyata malam tidak cukup panjang, sehingga di arah timur langit pun telah menjadi merah.
Ki Winduworo memang menjadi berdebar-debar. Ia sama sekali tidak mengira bahwa akan terjadi keributan dengan anak laki-lakinya. Ia memang tidak tahu sama sekali apakah anaknya melarikan seorang gadis atau tidak. Sementara sambil berpacu, ia mereka-reka apa yang akan dijumpainya di rumah saudaranya itu. Manggada dan Laksono pun menjadi tegang pula jika gadis itu tidak dilarikan oleh anak Ki Winduworo, maka ia tentu telah dibawa ke belakang hutan Jatimalang atau jatuh ke tangan orang yang memperjualbelikan gadis-gadis untuk korban kepercayaan sesat di belakang hutan Jatimalang itu. Meskipun demikian, keduanya juga berpikir seandainya gadis itu benar-benar dilarikan oleh anak Ki Winduworo, lalu bagaimana? Tentu akan timbul persoalan pula. Perjalanan sekelompok orang berkuda itu memang menarik perhatian, apalagi ketika matahari telah terbit, tepat saat mereka sampai ke padukuhan yang mereka tuju. Manggada dan Laksono menjadi semakin gelisah ketika mereka melihat 2 ekor elang yang terbang berputar-putar, sekali-sekali merendah, namun kemudian kembali memanjat tinggi di udara sebelum menukik lagi menyambar-nyambar. Apakah elang itu? Burung elang yang dikirim oleh Panembahan sesat itu? Desis Laksono. Manggada termangu-mangu sejenak, namun katanya, "Aku tidak tahu pasti. Seandainya saja sinar matahari itu memantulkan kuku-kuku logam burung itu." Laksono hanya mengangguk-angguk saja. Mungkin burung elang itu adalah burung elang kebanyakan yang sedang mengintai anak ayam di padukuhan yang mereka masuki. Beberapa orang yang baru bangun dari tidurnya memang terkejut melihat iring-iringan orang berkuda itu. Tetapi karena para penunggang kuda itu tidak menghiraukan mereka, maka mereka pun kemudian juga tidak menghiraukannya pula. Dengan demikian maka Ki Winduworo pun langsung membawa iring-iringan itu ke rumah saudaranya yang memang sering dikunjungi oleh anak laki-lakinya. Ki Winduworo memang berpikir, kenapa anak laki-lakinya pada saat-saat terakhir sering berkunjung ke rumah paman dan bibinya itu. Apakah memang ada hubungannya dengan rencananya membawa gadis itu untuk disembunyikan? Tetapi Ki Winduworo dan istrinya tidak pernah mengetahui hubungan anaknya dengan gadis yang hilang itu, apalagi untuk melarikannya. Beberapa saat kemudian, maka beberapa ekor kuda itu pun telah memasuki halaman rumah saudara Ki Winduworo. Kedatangan mereka memang sangat mengejutkan, apalagi anak laki-laki Ki Winduworo yang memang ada di rumah itu sebagaimana dikatakannya. Tanpa menunggu dipersilahkan masuk ke dalam, Ki Winduworo yang melihat anak laki-lakinya segera memanggilnya. "Selo Aji, kemarilah, aku akan berbicara denganmu." "Ada apa, Kakang?" bertanya adiknya Ki Winduworo. "Kau tidak usah melindungi anakmu," berkata Ki Winduworo. "Aku datang bersama Ki Bekel di padukuhanmu serta beberapa orang bebahu. Padukuhanku menjadi gempar karena seorang gadis telah hilang. Apalagi ketika kedua orang anak muda itu datang sambil membawa berita buruk tentang hutan Jatimalang. Padukuhanku menjadi semakin ribut." "Seorang gadis yang hilang?" bertanya adiknya. "Aku ingin bertanya kepada Selo Aji, apakah ia memang seorang laki-laki atau bukan? Jika ia seorang laki-laki, ia akan menjawab berterus terang. Jika ia benar membawa seorang gadis,
sehingga persoalannya akan menjadi jelas. Wajah adiknya menjadi tegang, apalagi anaknya, Selo Aji. Jantungnya berdetak semakin keras, sementara darahnya serasa mendidih memanasi seluruh tubuhnya. Sambil menengadahkan dadanya, Selo Aji itu menjawab, "Ya, aku telah membawa gadis itu." "Nah, bukankah benar dugaanku?" teriak Ki Sudagar Resokanti. "Aku tidak mau menerima keadaan ini." Tetapi Ki Winduworo berkata, "Apakah aku boleh berbicara lagi dengan anakku Ki Bekal? Apakah yang akan kau katakan? Bukankah semuanya sudah jelas? Anakmu harus dihukum karena melarikan seorang gadis, sedangkan gadis itu harus kembali kepada orang tuanya." Geram Ki Sudagar Resokanti. "Tunggu Ki Sudagar," sahut Ki Bekal. "Orang tuanya saja tidak ribut sebagaimana Ki Sudagar." Lalu katanya kepada Ki Winduworo, "Katakan, apalagi yang ingin kau katakan?" "Katakan Selo Aji, apakah kau melarikan gadis itu? Atau kalian memang berniat untuk lari bersama-sama?" bertanya Ki Winduworo. "Kami memang berniat lari bersama-sama," jawab Selo Aji. "Omong kosong, kau tentu menculiknya dan melarikannya," teriak Ki Sudagar Resokanti. Ki Bekal tidak menghiraukannya, tetapi katanya, "Bawa gadis itu kemari. Aku ingin bertanya langsung kepadanya." Selo Aji termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baik Ki Bekal, aku akan mengajak Miranti kemari." "Kau di sini saja, biar pamanmu yang memanggilnya," berkata Ki Bekal dengan wajah yang tegang. Pamannya memang menjadi ragu-ragu, namun Selo Aji berkata, "Silahkan paman, bawa Miranti kemari." Sejenak kemudian, maka gadis yang hilang itu telah berada di antara mereka yang masih ada di halaman. Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi gemetar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.